Salam kelakar hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum. Jumpa kembali sahabat kelakar hukum dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelakar hukum mendapatkan sebuah pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya. Selamat malam, admin kelakar hukum. Saya mau bertanya, apakah pelayan yang bekerja di warung pempek boleh digaji di bawah UMR? Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami mencoba menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kami melalui akun media sosial kami mengenai gaji yang dibayar di bawah UMR. Nah, kami tidak mendapatkan penjelasan secara detail warung pempek ini warung pempek seperti apa, karena kalau di Kota Palembang ini ada warung pempek atau penjual pempek itu mereka yang membuka warung di pinggir jalan ataupun di depan toko-toko. Nah, atau warung pempek ini maksudnya adalah yang menempati ruko atau sebuah gerai tertentu. Nah, namun kami akan mencoba menanggapi. Sebelum kita masuk apa itu UMR, nah, kita perlu pahami dulu bahwa mengenai upah, mengenai pekerja itu yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam beberapa pasalnya sudah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan salah satu peraturan pelaksana terkait upah ini sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Lalu kita coba lihat apa itu pengertian upah. Jadi sebetulnya sobat kelakar hukum, upah itu adalah imbalan yang diterima oleh si pekerja yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan tempat dia bekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan atas hasil kerja si pekerjanya tadi, yang mana besarannya itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama. Dan pembayaran upah itu dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan maupun pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi seperti itu konsepnya dari upah. Nah, terhadap upah ini kemudian diatur lagi bahwa harus ada batas minimalnya. Nah, makanya dikenallah dengan yang namanya upah minimum. Nah, upah minimum itu sendiri merupakan upah terendah bulanan yang mana terdiri dari yaitu upah tanpa tunjangan tetap atau upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi ada dua komponen itu yang masuk dalam kategori upah minimum. Nah, lalu upah minimum sendiri itu, kalau tadi si penanya menanyakan UMR, maksudnya ini upah minimum regional. Jadi sejak Undang-Undang 13 tahun 2003 diundangkan, tidak dikenal lagi istilah UMR atau upah minimum regional. Namun yang ada adalah upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Yang besarannya itu upah minimum baik provinsi maupun kabupaten kota ditetapkan oleh gubernur masing-masing provinsi. Jadi baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota itu ditetapkan berdasarkan surat keputusan gubernur. Nah, seperti apa kok ada upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota? Jadi ketika upah minimum provinsi sudah ditetapkan, maka kalau nanti akan ditetapkan juga upah minimum kabupaten atau kota, maka nilai upah minimum kabupaten kota ini tidak boleh lebih rendah dari nilai upah minimum provinsi gitu. Yang mana untuk menentukan upah minimum ini itu banyak faktor yang menjadi perhitungannya, bisa memperhatikan kondisi ekonomi, kemudian juga indikator kebutuhan hidup, kemudian juga
nilai inflasi, yang ditentukan oleh yang namanya Dewan Pengupahan. Jadi ada Dewan Pengupahan di tiap provinsi maupun di kabupaten kota yang setiap tahunnya atau di setiap akhir tahun akan melakukan perhitungan untuk menyampaikan usulan kepada gubernur tentang nilai upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota untuk tahun berikutnya. Jadi seperti itu mekanismenya penghitungan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, lalu untuk upah minimum sendiri, Undang-Undang Ketenagakerjaan itu mengatur bahwa pengusaha dilarang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum. Terhadap pengusaha atau perusahaan yang membayar upah pekerja itu di bawah upah minimum, apabila mereka melakukan itu, maka terdapat ancaman sanksi pidananya, yaitu sanksi pidananya ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama itu 4 tahun, atau denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak itu 100 juta rupiah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi si pengusaha atau perusahaan tidak boleh sembarangan membayar upah ini di bawah upah minimum, ada sanksi pidananya. Nah, namun saya mencoba membandingkan ya, bahwa kalau kita lihat upah minimum provinsi khususnya tahun 2022 untuk Sumatera Selatan itu, saya coba bacakan. Ini yang saya kutip dari keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 76/KPTS/Disnakertrans/2021. Nah, di dalam keputusan ini untuk upah minimum provinsi Sumsel tahun 2022 itu ditetapkan sebesar Rp3.144.446. Dan kemudian untuk upah minimum kota Palembang tahun 2022 ya ini besarnya Rp3.289.409. Nah, jadi bisa lihat kan seperti yang saya katakan tadi bahwa upah minimum kota itu nilainya tidak boleh lebih rendah daripada nilai upah minimum provinsi, dan ini untuk di UMK Kota Palembang ini nilainya lebih besar daripada nilai upah minimum provinsi Sumsel sendiri. Nah, tadi si penanya juga tidak menjelaskan berapa nilai upahnya yang sudah diberikan oleh pihak pengusaha, apakah lebih rendah dari upah minimum kota Palembang tahun 2022 ini atau seperti apa. Nah, namun kalau ternyata memang upah minimumnya yang diterima oleh si penanya tadi lebih rendah dari upah minimum kota ya ini atau di bawah Rp3.289.409 ini, maka ya sebetulnya secara hukum si pengusaha sudah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan. Karena apa? Pengusaha itu tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum karena ada ancaman sanksi pidananya. Nah, namun perlu dicatat, karena tadi si penanya menyatakan bahwa dia bekerja di warung pempek, kita perlu melihat aturan atau ketentuan yang lain. Karena apa? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, memberikan pengecualian. Jadi pengecualian seperti apa? Nah, terhadap upah minimum yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberikan pengecualian terhadap usaha mikro dan kecil. Maknanya apa? Bagi usaha mikro dan kecil itu boleh untuk membayar upah yang nilainya di bawah dari tidak sesuai dengan nilai upah minimum yang berlaku di tiap provinsi atau tiap kabupaten kota. Nah, seperti apa mekanisme penghitungannya? Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan mengatur bahwa terhadap upah yang dilakukan, pemberian upah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil ini berdasarkan kesepakatan antara si pengusaha dengan si pekerjanya, dengan memperhatikan persentase dari tingkat kebutuhan maupun angka kemiskinan yang ada di provinsi yang bersangkutan, yang mana nilai-nilai angka-angka tersebut itu harus berdasarkan
angka yang dikeluarkan oleh lembaga statistik yang berwenang. Jadi tidak bisa sembarangan. Makanya terhadap pelaku usaha mikro dan kecil ini diberikan pengecualian bahwa boleh melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum atau tidak mengikuti ketentuan dari upah minimum, tapi didasarkan apa? Kesepakatan antara si pengusaha dengan si pekerjanya. Nah, namun perlu dilihat sebuah pelaku usaha atau perusahaan itu dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil, dia harus memenuhi kategorinya. Yang mana kalau mau kita lihat kategori usaha mikro dan kecil ini di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 yang mengatur tentang pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, yang PP ini merupakan salah satu juga peraturan pelaksana turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di dalam PP tentang usaha mikro, kecil dan menengah tersebut sudah memberikan kategori bahwa kalau dia usaha mikro, maka dia mempunyai modal usaha itu yang nilainya sampai dengan 5 miliar rupiah. Tidak termasuk aset dan tanah dan bangunan. Nah, kemudian kalau usaha kecil itu mempunyai modal usaha yang nilainya di atas lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah. Yang tidak termasuk tanah dan bangunannya. Jadi kalau sebuah usaha memenuhi kategori itu, maka boleh melakukan pembayaran upah di bawah dari upah minimum yang berlaku di tiap-tiap provinsi maupun kabupaten kota. Artinya si pelaku usaha tidak dikenakan ancaman sanksi pidana kalau melakukan pembayaran upah di bawah upah minimum tersebut. Karena apa? Karena masuk kategori dalam usaha mikro dan menengah. Nah, jadi kembali tadi ke pertanyaan si penanya, kami bisa menyampaikan bahwa mungkin coba dipertanyakan lagi atau ditelusuri kembali kalau memang perusahaan ataupun tempat dia bekerja itu memang merupakan termasuk kategori usaha mikro dan kecil, maka untuk upah ya sebaiknya didiskusikan dan disepakati antara si pekerjanya dengan si pelaku usahanya atau yang punya si warung pempek tersebut. Jadi bisa membuat hubungan kerja yang harmonis tanpa juga mengganggu kegiatan operasional dari si warung pempek itu tadi. Oke, baiklah Sobat Kelakar Hukum, seperti itu tanggapan kami terhadap pertanyaan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi-informasi terbaru dari channel Kelakar Hukum. Dan jangan lupa, salam Kelakar Hukum, kenal, akrab, dan care dengan hukum.